Jadi nama-nama orang jangan disebut. Bilang aja Kuprit, Kucrut atau siapa gitu kalau nama orang. Oh, oke. Saya kan baru tanda tangan kontrak kedua. Siap. Nah, itu pun sebenarnya kan saya itu nggak mau karena apa? Nggak mau pindah dari agensi saya yang dulu itu ceritanya. Terus majikan saya itu katanya oke, kalau kamu nggak mau pindah agensi nanti tetap agensi kamu. Awalnya saya kan dengan kontrak, dia tuh kan ancam mau nginterminate saya, pokoknya ancam lah gitu intinya. Terus saya dibawakan kontrak kedua itu kan ke rumah, cuman kertas biru itu kertas kontrak, tanda tangan saja. Terus saya tanda tangan, setelah ada tanda tangan ternyata bukan dari agensi. Visa saya sudah turun kan, saya minta cuti. Saya kan udah terlanjur tanda tangan itu karena saya nggak mau di intermediate atau diapakan yang waktu itu. Saya minta cuti 1 bulan gitu loh. Bulan depan saya akan cuti 1 bulan. Tapi saya tuh nggak balik lagi ke majikan ini, mau cari majikan lain nanti. Terus? Salah di imigrasi gitu. Maksudnya itu maksud sampean itu cuti, habis itu gak gelem dengan majikan itu, berarti kan sampean kabur itu namanya. Kabur dan menghilang. Nah, ketika sampean kabur dan menghilang gak balik, nanti kita berpikirnya adalah tergantung majikan. Kalau majikan sampean laporan dengan imigrasi ngasih bad record, artinya anak ini pamitnya cuti tapi ternyata nggak balik. Tahu-tahu sampean proses dengan agen lain masuk ke imigrasi. Kan dia pasti ngelihat rekod sampean. Majikan A, majikan B, majikan C. Begitu yang majikan C kok ada laporan anak ini kabur lah, ternyata sekarang balik lagi. Nah, di situ Mbak masalahnya sampean. Jadi sebaiknya menurut saya kalau sampean sudah tanda tangan renew, ini kan belum, renew-nya sudah jalan apa belum? Sudah jalan. Lebih baik sampean langsung aja sekalian cuti. Putus-putus Mbak sampean cari posisi yang enak biar sampean bisa dengar penjelasan. Suara sampean putus-putus. Iya. Soalnya kan visa kontrak kerja sama paspor itu nggak boleh diminta, dari awal nggak boleh diminta. Oke. Jadi selalu ditahan. Oke. Terus sampean selesaikan dulu ceritanya, baru nanti saya ngomong. Kalau sampean ngomong, saya ngomong, siapa yang dengerin? Ya. Jadi kan waktu itu mau cari majikan aja saya nggak diperbolehkan, mau minta paspor itu nggak boleh. Dari awal saya masuk itu paspor sama kontrak kerja itu ditahan mereka gitu. Saya minta juga nggak boleh. Bahkan ini yang kontrak kedua kan sudah mau pulang cuti bulan depan, itu kontrak kerja saya belum diminta, belum boleh, sama paspor aja. Halo? Ya, terus jadi bermasalah ya nanti di imigrasi. Nah, ya kalau sampean tanya ke saya, ya itu bermasalah Mbak. Karena begini loh Mbak, apapun masalahnya sampean, yang jangan dikorbankan statusnya sampean. Kalau misalnya identitas sampean, paspor dan semuanya ditahan, kita bisa minta KJRI untuk nelpon agennya sampean untuk meminta paspornya. Kalau sampean ditahan sama majikan, sampean minta dan tidak boleh, sampean bisa lapor polisi, melaporkan majikan membawa dokumen sampean. Artinya dokumen pribadi itu selayaknya memang harus kita pegang sendiri. Tapi tapi terkadang orang-orang menyalahgunakan
biar sampean nggak ngutang lah alasannya, biar sampean nggak pergi ke agent lain kan, itu kan trik mereka, itu bisa kita laporin. Kalau cuman persoalan dan urusannya identitas sampean ditahan, itu bisa kita perjuangkan. Tapi kalau persoalannya sampean itu kepingin cuti terus nggak balik, tapi nanti mau proses lagi, ya saya bilang tolong jangan, karena akan mempersulit sampean sendiri gitu loh. Lebih baik kalau memang sampean mau cuti saja. Kalau nggak mau lanjut dengan majikan itu, langsung break aja sekalian. Jadi sekalian ambil cutinya diambil, sekalian break gitu loh. Jadi jangan sampean laporinnya nanti setelah di Indonesia, itu gelo Mbak. Jadi ibaratnya gini loh. Soalnya waktu pertama kali mau nge-break itu juga dia nggak mau, udah ngancam saya, kalau kamu sampai nge-break kontrak, kamu akan saya laporkan ke imigrasi, soalnya adik saya di imigrasi gitu. Ya berarti kan dia diancam. Jadi kalau ada pengancaman itu, kita bisa laporkan juga pasalnya gitu loh. Jadi apapun ancaman siapapun manusia, sekali lagi saya ngomong, diancam apapun sampean sama manusia, selama dia masih manusia loh ya, itu nggak ngefek. Tapi kalau diancamnya itu Gusti Allah lah, ya baru awak dhewe bergetar gitu loh. Jadi sampean jangan pernah gentar kalaupun diancam. Kalau sampean memang mau break, sampean bilang break saja. Kalau break itu jatah cuti kan ada, ya kan? Jatah cuti bisa sampean ambil uang, ya kan? Bisa juga jatah cuti sampean ambil hari, gitu loh. Tergantung sampean. Tapi saya tetap menyarankan kalau sampean mau keluar dari majikan, keluarlah dengan cara yang baik-baik. Terlepas dia mau melaporkan A, B, C, D, ya sampean bisa juga laporan, nggak usah khawatir. Sampean finish berapa kali? Saya sudah di sini 6 tahun, finish 2 kali. Sampean finish 2 kali itu udah rapot. Satu majikan sampean bilang bleset, sampean pulang ke Indonesia break, cari majikan lagi bisa. So simple, sangat sederhana sekali Mbak. Bisa dipahami. Jadi jangan dikhawatirkan dan jangan menggunakan cara-cara yang tidak baik. Menurut saya cara kayak gitu tuh cara kabur yang tidak baik dan gentleman dan tidak gentle gitu loh. Maunya main selingkat-selingkuh, kabur-kabur. Tanya ke agent lain gitu. Betul. Ya bisa aja. Yang penting kamu nggak balik, nanti saya gitu. Tapi saya tuh belum yakin gitu loh. Iya, makanya sampean tidak yakin, sampean bilang ke saya. Kalau sudah sampai di saya, menurut saya ya, kalau saya ngomong sama orang harus one stop service. Sampai di saya jangan bertanya lagi. Saya kalau sampai dengan saya orang masih bertanya lagi, saya nggak bisa menjelaskan artinya. Saya tidak memberikan penjelasan yang komplit. Menurut saya, kalau orang lain mau menjawab, nggak apa-apa, silahkan aja. Kalau saya peduli rekod sampean. Walaupun terlepas nanti sampean mau dengan saya atau tidak, itu kan tidak ada urusan buat saya. Tetapi kita dudukkan persoalan semestinya tadi. Jangan cuti terus kabur. Mending langsung ngomong break. Biar cutinya nanti bisa ganti uang kah, atau cutinya bisa ganti hari, sampean beberapa hari sebelum selesai kan sampean bisa pulang dulu karena sampean ngambil jatah cutinya. Itu akan jauh lebih enak. Dia sudah membelikan tiket saya pulang pergi. Nah, kalau sampean sudah tiket pulang pergi, otomatis ya kan, sampean kan pinginnya balik, terus balik tapi wis gak nang omahe dhek, cari agent, cari majikan lain, atau posisi di Indonesia sampai cari majikan lain, terus begitu balik sampean pakai tiket itu. Nah, itu sebenarnya tidak boleh menurut saya loh ya. Kalau secara moral itu tidak baik, karena sampean sudah diberikan tiket bolak-balik, harusnya baliknya ke dia. Tapi kalau sampean sudah tiket bolak-balik ke dia, setelah sampean selesai balik ke majikan itu terus sampean baru ngebreak, itu juga boleh. Nanti sampean pulang lagi kalau bisa pulang. Kalau seandainya pulang sampean dapat tiket lagi, dia rugi lebih banyak. Makanya sebaiknya ya kan, itu namanya sampean menyakiti orang. Walaupun sampean tersakiti, sampean mau balas. Anak-anak itu kadang-kadang seperti itu. Janganlah kita balas hal yang buruk, itu hal yang buruk juga kepada mereka. Itu pesan. Menurut saya. Tapi kalau sampean bisa nerima masukan, monggo. Nggak nerima masukan juga enggak. Iya, bisa. Tapi kan saya menyampaikan belum tenang. Kalau belum tanya ke
jenengan, terus saya tanya ke agent-agent yang lain lah. Iya. Kok nggak apa-apa, pokoknya kamu kesini nanti, kamu waktu kembali ke sini kamu nggak usah kembali dulu Indonesia dulu 1 atau 2 bulan lah, nanti kan udah dapat majikan baru kamu kesini gitu. Bisa. Terus saya tanya lagi, nanti saya masalah nggak di imigrasi, saya pun juga khawatir nanti kalau majikan yang baru pasti telepon ke majikan yang lama atau tanya di imigrasi. Saya bilang begitu. Nggak akan bermasalah, saya yang akan mengurus gitu, tapi kok saya nggak tenang gitu loh. Ya, sekarang sekali lagi pesan saya seperti itu. Jadi kembali lagi, awalilah sesuatu yang baik dan kembalikan sesuatu, akhiri sesuatu itu juga dengan yang baik. Itu kalau prinsipnya saya ya Mbak, nggak ada masalah. Iya. Yang penting Iya. lebih baik jujur, lebih baik ngomong. Iya. Bisa breaknya di depan sebelum sampean pulang, bisa breaknya setelah sampean balik terus baru break, boleh. Itu tidak jadi soal. Karena kalau sampean break lagi, sampean majikan itu harus bertanggung jawab memberikan sampean beli tiket lagi, dan itu akan justru memberikan dia rasa kecewa yang sangat besar. Oh iya. Iya kan, karena dia berharap kan karena sampean balik. Tapi kalau sampean ngomongnya sebelum pulang, ya kan, otomatis dia nggak berharap lagi. Iya. Nah, tiket baliknya terserah sampean mau pakai hanguskan atau apa, tapi kalau cuti itu memang sudah tanggungan majikan untuk membayar tiket. Terus memulangkan sampean ke Indonesia itu juga sudah menjadi tanggung jawab majikan. Dalam satu kontrak, teman-teman yang harus pahami itu, tiket itu 2. Yang pertama diambil dari Indonesia, yang kedua dipulangkan ke Indonesia sesuai dengan alamat. Itu sebenarnya hukum, itu jelas. Jadi kalau ada yang sampai renew kemudian tidak pulang, itu dia sebenarnya berhak dapat 1 tiket dari Indonesia ke Hong Kong, karena kan harusnya selesai kontrak itu dipulangkan. Kalau mau kontrak lagi kan harusnya balik lagi, dibelikan tiket lagi, terus nyampe Hong Kong lagi, kan harusnya begitu. Tapi nggak tahu teman-teman semuanya paham apa enggak. Makanya kita bikin konten supaya semakin teman-teman itu memahami, supaya teman-teman semuanya lebih mengerti, lebih memahami tentang pekerjaannya teman-teman semuanya. Ada lagi yang mau ditanyakan, Mbak? Iya, bagi saya itu kerjaan sih semuanya sama gitu, makanya namanya ikut orang ya. Kalau dari dulu saya udah pernah ikut orang dari Singapura, dari mana saya udah pernah. Yang majikan ini dari awal itu udah nggak ada yang finish kan, maksudnya CC yang sebelum saya itu udah nggak ada yang finish. Cuman saya yang bisa finish sampai saya bisa tanda tangan kontrak lagi. Setelah itu malah namanya orang mestinya kalau CC-nya aja udah mau nambah lagi, mestinya lebih baik lah atau gimana gitu. Oh malah ini enggak, bilangnya kamu nggak bisa kerja segala macam. Iya, nggak ada masalah. Terus kira-kira ada yang mau ditanyain lagi nggak, Mbak? Ya udah, makasih itu penjelasannya kalau gitu. Jadi kan saya oke lah, saya kembali lagi. Kalau enggak, kalau abangnya bilang saya enggak bisa gitu kan, saya enggak kembali. Tapi kalau bermasalah buat saya kembali lagi lah gitu. Siap. Keputusan ada di tangan sampean dan tidak selalu apa yang saya sampaikan itu benar. Iya. Tetapi kita cuman makasih masukannya itu kan siap. Lebih membuat saya itu oke lah gitu loh. Sudah plong, oh begini, oh begitu. Gitu ya. Iya lebih jelas gitu. Iya lebih plong gitu loh. Bukan kata dari A B C D gitu kan. Siap. Ya. Katanya seperti ini, setiap saya tanya ke agen-agen yang lain itu jawabannya bisa dan bisa. Kan baru kali ini saya tanya ke jenengan, jangan gitu loh, baru pertama ini gitu loh. Ya gitu. Jadi kan dari sekian banyak orang kan saya bisa mengambil orang 10 tapi yang bilang jangan cuma 1 gitu aja kan, berarti tidak menjerumuskan gitu loh. Yang lain kayak gitu loh. Siap Mbak, siap. Iya. Oke, gitu ya. Makasih ya, Pak. Semangat ya. Selalu semangat, sehat selalu buat sampean, Mbak. Yuk. Makasih ya. Bye.